Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samputra Akbar dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. NIM saya 25020211040. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester matkul Sejarah Peradaban Islam. Dinasti Mamluk atau Dinasti Mamluk. Proses berdirinya. Dinasti Mamalik muncul pada tahun 1250 Masehi setelah runtuhnya dinasti Ayyubiyah. Para Mamluk, yaitu para budak militer yang sudah dilatih sejak kecil menjadi prajurit profesional, mengambil alih kekuasaan setelah Sultan Turanshah dibunuh. Awalnya mereka mengangkat Shajar al-Dur sebagai pemimpin. Lalu kekuasaan berlanjut kepada para sultan dari kalangan Mamluk seperti Izzuddin Aibak dan penerusnya. Sejak saat itu, Mesir dipimpin oleh para mantan budak yang kemudian menjadi elit militer dan penguasa. Masa kejayaan dinasti Mamluk. Masa kejayaan Mamluk terjadi pada abad ke-13 hingga ke-14, terutama pada masa Sultan Baybars, Qalawun, dan An-Nasir Muhammad. Pada masa ini, mereka mengalahkan Mongol di Ain Jalut pada tahun 1260 Masehi. Kemenangan penting yang menghentikan penyebaran Mongol ke barat. Mereka berhasil mengusir pasukan salib dari wilayah Syam, dan Mesir menjadi pusat perdagangan internasional karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan rempah. Dan kota Kairo berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur Islam. Dan militer yang kuat dan pemerintahan yang terorganisasi menjadikan Mamluk salah satu kekuatan besar di dunia Islam. Dan faktor-faktor kemunduran dinasti Mamluk, yang pertama disebabkan oleh kelemahan militer, kualitas tentara yang menurun karena sistem rekrutmen tidak seketat sebelumnya. Banyak sultan juga kurang berpengalaman dalam memimpin perang. Yang kedua, yaitu masalah ekonomi. Terjadi kemerosotan ekonomi setelah bangsa Portugis menemukan jalur laut ke India, sehingga jalur dagang darat yang mana dikuasai Mamluk menjadi kurang penting. Selain itu, wabah Black Death, yaitu mengurangi jumlah penduduk dan tenaga kerja. Yang ketiga, yaitu konflik politik internal. Terjadi perebutan kekuasaan di antara para sultan, sering kali diikuti kudeta. Kondisi ini membuat negara tidak stabil. Yang keempat, tekanan dari luar. Munculnya kekuasaan besar baru, yaitu Kesultanan Utsmani Otonom, membuat posisi Mamluk semakin terdesak. Pada tahun 1517, Otonom menaklukkan Mesir dan mengakhiri kekuasaan dinasti Mamluk. Bab yang menarik bagi saya adalah masa kejayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, terutama ketika Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Ada beberapa alasan mengapa bab ini sangat menginspirasi. Semangat keilmuan yang sangat tinggi. Para ilmuwan muslim tidak hanya mempelajari agama, tetapi juga ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu astronomi, hingga ilmu teknologi. Berikut adalah para ilmuwan pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Al-Khwarizm, yaitu ilmu matematika; Ibnu Sina, ilmu kedokteran; Al-Farabi, ilmu filsafat; Jabir Ibnu Hayyan, ilmu kimia; Al-Razi, ilmu kedokteran; Ibnu Al-Haytham, ilmu optik; dan Al-Biruni, yaitu ilmu astronomi. Sikap terbuka terhadap ilmu dari berbagai bangsa, ilmu dari Yunani, Persia, India, dan Romawi diterjemahkan dan dikembangkan sehingga melahirkan inovasi baru. Perpaduan antara kekuatan spiritual dan intelektual yang menunjukkan bahwa agama dan ilmu pengetahuan dapat berjalan seiring waktu.
Dari bab ini, saya belajar bahwa sebuah peradaban bisa maju jika masyarakatnya menghargai ilmu, terbuka terhadap gagasan baru, dan memiliki pemimpin yang mendukung perkembangan pengetahuan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kemunduran, kemajuan, dan kemunduran daulah Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan daulah Islam. Berdasarkan materi sejarah peradaban Islam, ada beberapa faktor penting yang membuat suatu daulah mencapai kejayaan. Yang pertama, pemimpin yang bijaksana dan visioner. Pemimpin yang adil, berpengetahuan, dan memperhatikan rakyat akan menciptakan stabilitas. Yang kedua, perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Dengan berkembangnya sains, teknologi, dan pendidikan, kekuatan peradaban Islam akan meningkat. Yang ketiga, stabilitas politik dan ekonomi. Kondisi yang aman membuat ekonomi tumbuh, perdagangan yang lancar, dan masyarakat sejahtera. Ekonomi yang kuat dan perdagangan internasional, banyak daulah Islam maju karena letaknya strategis sebagai pusat perdagangan. Yang keempat, militer yang kuat dan terlatih. Kekuatan militer sangat penting untuk menjaga wilayah dari serangan luar dan menjaga stabilitas internal. Yang kelima, sikap terbuka terhadap budaya dan ilmu dari luar pemerintah. Yang mau belajar dari bangsa lain akan lebih mudah berkembang. Yang keenam, keadilan sosial dan pemerintah yang tidak korup. Sistem administrasi yang bersih membantu negara lebih kokoh dan lebih maju. Dan selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran daulah Islam. Daulah Islam jika mengalami masa kemunduran secara umum. Faktor penyebabnya adalah yang pertama, kelemahan kepemimpinan. Ketika pemimpin tidak lagi kompeten, negara menjadi tidak stabil. Yang kedua, konflik internal dan perebutan kekuasaan. Banyak dinasti Islam melemah karena terjadi kudeta, pemberontakan, dan perang saudara. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Pajak yang tinggi, perdagangan menurun, atau serangan luar dapat melemahkan ekonomi negara. Yang ketiga, menurunnya perhatian terhadap ilmu dan pendidikan. Ketika ilmu tidak lagi dihargai, peradaban pun semakin turun. Yang kelima, korupsi dan birokrasi yang tidak efisien. Pemerintah yang korup menyebabkan kemiskinan dan ketidakadilan dan mengakibatkan kerusakan bagi negara. Yang keenam, serangan atau tekanan dari luar. Misalnya, serangan Mongol, perang salib, atau ekspansi kekuatan besar lainnya yang menyebabkan hancurnya dinasti Islam. Yang ketujuh, dekadensi moral dan kemewahan berlebihan di kalangan elit. Ketika pemimpin sibuk dengan kemewahan, rakyat menjadi terlantar dan negara melemah. Mungkin cukup dari saya untuk video tugas sejarah peradaban Islam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.